Galu, galu, galu. Orang-orang pada bilang, orang nyampein, katanya begitu, katanya, galu. Sering kan kita dengar, kita menghakimi orang lain dengan galu, katanya, katanya. Tahu ada yang bilang, ada yang nyampein, kalau nggak salah. Kayaknya sih begitu, katanya, galu, kata orang. Ada katanya Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syahab min asma'i syaitan galu. Itu syaitan punya banyak nama. Di antaranya namanya syaitan, di antara nama-nama syaitan adalah galu. Galu. Jadi itu yang bilang galu itu siapa? Syaitan. Syaitan. Ente kenapa percaya sama syaitan? Kalau ente percaya satu sama syaitan, ente bakal percaya dua, percaya tiga, percaya empat. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan musuhmu, jadikan dia sebagai musuh. Musuhnya ente setan, bukan orang Islam. Musuhnya ente itu setan, bukan tetangga, bukan lingkungan, bukan muslimin, bukan mukminin, bukan masyarakat. Bukan orang yang saya jualan sate, semua yang jualan sate musuh saya. Saya jualan somai, semua yang jualan somai itu saingan dan musuh saya. Saya jualan baju, ya semua yang jualan baju musuh saya. Begitu. Jangan suka musuh-musuhin orang, musuhnya ente syaitan. Oh iya, syaitan musuh saya. Nah, kenapa ente percayain? Syaitan nyuruh ente bermusuhan, nyuruh ente berprasangka. Lesh tusaddiquh, kenapa kita percaya tuh syaitan? Jangan kita sujud kepada Allah Ta'ala, tetapi dalam prakteknya, dalam amaliyahnya, kita nurut kepada apa yang diperintahkan syaitan. Kita ambil pendapatnya dia. Di masjid kita sujud kepada Allah, keluar dari masjid kita sujud kepada syaitan. Kita turut kepada apa yang dia suruh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Jadi perlakukan dia sebagai musuh. Jangan kita ditipu oleh syaitan yang ngajak kita untuk gosipin orang, katain orang, bicarakan keburukan orang. Kita sekarang komplain dengan keburukan orang lain, kita punya penyakit yang lebih parah. Ente sekarang komplain, wah, tuh lihat gak tuh orang tuh, ya, pakai sendal terbalik. Tuh lihat gak tuh orang pakai baju terbalik. Ente ngatain orang begitu, ente nggak pakai baju, lu telanjang, ngatain orang pakai baju terbalik. Begitu. Lihat gak tuh orang tuh, lengan bajunya kependekan satu, tuh. Begitu. Wah, dia nggak punya lengan baju yang ini. Begitu. Ngatain orang tuh bajunya compang-camping, ini nggak pakai celana. Ribut, yang begitu. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Kita komplain dengan perangainya orang lain, tapi kita sendiri kelakuan sama kayak begitu. Aib, memalukan. Jangan nurutin syaitan yang ngajak kita untuk ngegosip. Tapi ini orang mesti diomongin. Ente ada masalah, ente mau nasihatin, ngomong. Silahkan nasihatin, bukan menghakimi. Belum dinasihatin, kagak ada guna ini orang. Ente sekarang ada masalah, ngomong. Jangan ngomongnya di belakang. Atau ngomongnya enggak, ntar di mimbar. Saya mau ngomongnya di mimbar. Pengecut yang kayak begitu. Orangnya ada, lu samperin. Ini kagak, orang yang kagak ada, baru dia ngomong. Orang yang ada samperin, jantanlah sedikit, begitu. Jangan penakut, ngomong di belakang, begitu. Makanya waktu kecil tuh, dididik, diajarin yang benar. Mau nasehatin bukan depan umum, bukan depan orang. Nasehatin sini ente datang. Diam-diam. Tapi enggak. Oh,
nasihatin di mimbar, nasihatin depan orang banyak, begitu. Biar kenapa? Cari muka kepada orang. Jauh, berani kan gue, hebat kan gue. Atau watak lalat yang begitu, watak pengecut, watak penakut. Fala ta'idhu antum masrur bitila'ika ala nagsi. Terus juga kalau ente nasihatin orang, jangan nasihatin dengan wah, aneh punya kartunya ente, girang. Kalau ada orang tuh punya salah, girang. Oh, gua yang tahu aib lo, gua yang tahu bobrok lo. Lah, mestinya ente bersedih atas apa yang menimpa orang tersebut, bukan malah ente kesel. Kalau ternyata tuh orang gak bersalah, alhamdulillah, ini orang gak bersalah, alhamdulillah, aneh yang keliru dalam berprasangka. Mestinya begitu. Tapi ketika ternyata tuh orang yang dia prasangka tidak bersalah, dia bilang gak bisa, pokoknya ente salah deh, gak mau tahu ente salah udah. Lu emang hatta tuh orang gak ada salah, pengen dia salah. Mestinya ente jangan gembira dengan prasangka tersebut. Ketika ternyata, oh ternyata ini tidak benar, alhamdulillah, ternyata tidak benar, gue girang. Kalau itu nggak terjadi, mestinya kan begitu. Ketika Tuhan bilang enggak, itu nggak terjadi, oh alhamdulillah, girang. Tapi itu orang bilang enggak, ente keliru, itu nggak terjadi kok. Kagak. Orang-orang pada bilang pasti, pokoknya ente mesti begitu, sesuai dengan lo emang pengen dia salah, yang kayak begitu. Jangan gembira kalau kita tahu aibnya orang, begitu. Itu adalah penyakit. Jangan kita gembira kalau kita mengetahui aibnya orang. Ente sekarang kalau tahu aibnya orang, sikap yang mesti kita ambil satu, tutupin aib tuh muslim. Kalau ada kesempatan buat bicara secara pribadi, sampaikan. Enggak ada kesempatan, ya tunggu. Bukan enggak ada kesempatan, ya udah dah. Anda ngomongnya di medsos saja. Ngomongnya apa namanya? Atau diribain, ngomongnya di belakang aja. Lah, bukan begitu caranya. Tujuan nasihatin tuh jangan memandang dia dengan pandangan yang merendahkan, yang menghinakan. Jadikan tujuanmu itu untuk menyelamatkan, mengevakuasi orang tersebut dari perbuatan dosa. Hendaknya kamu bersedih. Sama kalau ada kayak dokter ngelihat ada pasiennya terkena kanker stadium 4. Begitu ketemu sama tuh pasien, wah, lu tahu gak salah lu apa? Lu sakit kanker stadium 4, 3 hari lagi lu mampus. Gue bilang juga apa? Nggak begitu. Tapi bagaimana dokter kalau ngasih tahu? Dengan prihatin, maaf ya, begitu. Ini apa namanya? Mungkin data saya salah, begitu. Tapi kita bisa ambil nanti second opinion, pendapat yang lain, begitu. Tapi ini didiagnosis, ini ada penyakit ini bahaya. Ini ada penyakit ini bahaya, begitu. Wah, kemungkinan besar ini adalah kanker. Kan dikasih tahu tuh baik-baik begitu, ya. Ngasih tahunya enak. Bukan begitu ngelihat begini, mampus lo. Udah panggil tukang mandiin belum? Begitu. Tuh depan, ntar ente keluar beli kafan. 3 beli kafan sekaligus. La ilaha illallah. Tujuan kita mengevakuasi orang. Ketika ternyata apa namanya hasil tesnya terbukti, oh dia steril. Begitu ngelihat hasil tes, enggak ada kanker. Enggak bisa, pokoknya lu kanker mesti kanker, udah, khalas. Sakit jiwa dokter kayak begini. Masalahnya kalau ada orang yang kena penyakit ghibah, orang awam, ya khair. Begitu, walaupun muslim yang baru masuk Islam 5 menit yang lalu tidak boleh berghibah, nggak pantas berghibah. Gimana kalau udah masuk Islam selama 5 tahun? Bagaimana kalau dia udah dari umur 5 tahun masuk Islam? Bagaimana kalau dia udah 50 tahun dalam Islam? Begitu, terus masih ngegosip, masih ghibah. Hatta muslim yang awam
Begitu, nggak pantas dia berghibah, berprasangka buruk, sangat tidak pantas. Tapi masalahnya yang berprasangka buruk, yang ghibah, begitu bukan cuma muslim yang awam. Bagaimana kalau ulamanya kena ini penyakit? Begitu. Ada kita sekarang ke psikiater yang ngobatin orang-orang sakit jiwa misalkan, ke rumah sakit jiwa. Bawa orang gila ke sana untuk diobatin dari kegilaan dia. Masalahnya sekarang dokternya gila. Begitu. Bagaimana ceritanya? Bagaimana kalau udah begitu? Kalau dokternya yang sakit, kalau ulamanya yang sakit bagaimana? Ulamanya yang suudzon, ulamanya yang berghibah, ulamanya yang namimah. Ente ini mestinya orang elit dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang awam aja nggak pantas, apalagi lu yang ngerjain hal-hal yang macam begini. Kef, kalau hal macam begini terjadi. Nah karenanya itu, la asimal yawm min amrillah illa man rahim. Nggak ada yang selamat daripada perkara ini kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatin diri kita, begitu, introspeksi diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ya ma'syaral gurra, ya milhal balad, ma yaslihul milh idza milh fasad. Wahai para ulama, kalian tuh adalah penyedap garam suatu negeri. Kayak masakan tuh, penyedapnya ada garamnya, penyedap. Begitu. Nah, untuk suatu negeri yang bikin sedap, yang bikin nikmat, keberadaan ulamanya. Mereka garam memperbaiki masakan. Masakan misalkan, ini nggak enak, diperbaikinya pakai garam. Nah sekarang, kalau garamnya rusak, siapa yang bisa memperbaiki itu garam? Garamnya rusak, siapa yang bisa memperbaiki? Penyedapnya busuk, siapa yang bisa memperbaiki? La ilaha illallah. Allah yahfazana wa iyyakum insyaallah. Wa lidzalikan syuyukhuna wa ulama'una. Enggak tahu tuh yang namanya beginian, penyakit-penyakit beginian jauh daripada kedengkian, kebencian kepada sesama. Karena Imam Syekh Umar Mahdhar waktu baca kitab Ihya Ulumuddin, lihat ada orang yang benci, ada orang yang dengki, ada orang yang hasad. Oh, di dunia ada orang kayak begini. Sebab saya enggak tahu, lingkungan saya enggak begini. Lingkungannya enggak begitu. La ilaha illallah. Kef lingkungannya kita. Lingkungan masjid ada hasut-hasutan. Lingkungan pondok pesantren ada dengki-dengkian. Lingkungan majelis taklim ada caci makian, gosip-gosipan, geng-gengan. Waduh, lu santri apa geng, apa gangster?